Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Di dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Manusia pada hakikatnya adalah fuqara'u, fakir, sangat butuh kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan manusia. Oleh karena itu, kalau di bulan Ramadan ibadah kita meningkat, tilawah kita meningkat, wirid zikir kita, sedekah, infak, zakat kita meningkat, nampak betul kehambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi persoalan, sekiranya tidak diiming-imingi surga, tidak diintimidasi dengan neraka, masih maukah kita melakukan ibadah-ibadah tersebut? Maka tentu kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda di kalangan masyarakat. Akan tetapi, jika kita dekati lebih jauh, sekiranya tidak ada surga, sekiranya tidak ada akhirat, sekiranya tidak ditakut-takuti dengan neraka, kita tetap membutuhkan seluruh perangkat-perangkat ibadah tersebut. Karena ketaatan, ketundukan, ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala minimal memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua adalah dimensi medikal, yang ketiga adalah dimensi sosial. Sholat contohnya, seseorang melaksanakan ibadah sholat, ada dimensi spiritual yang didapatkannya, yaitu hatinya tenang, hatinya gembira. Tentu dengan suasana hati yang demikian itu, maka akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Yang kedua, dari sisi medikal, orang yang gembira karena melaksanakan ibadah sholat, itu cenderung dia memiliki imun yang lebih baik daripada yang lainnya. Bahkan konon ada hormon endorfin yang merupakan efek mengurangi rasa sakit pada seseorang. Itu bisa tumbuh dan muncul dari ketenangan dan kegembiraan. Dan dari sisi spiritualitas, sholat itu menghadirkan ketenangan itu. Dari dimensi sosial, orang yang sholat itu, dia akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tentu dari sisi sosial, orang lebih suka bergaul dengan orang yang pandangannya tidak keji, tidak mungkar, mulutnya tidak keji dan tidak mungkar, perilakunya tidak keji dan tidak mungkar. Jadi sholat punya dimensi spiritual, punya dimensi medikal, dan punya dimensi sosial. Puasa, adakah dimensi spiritual dari ibadah puasa? Orang yang puasa itu cenderung lebih tawadhu dan rendah hati. Dia akan jauh dari kesombongan, karena dia dengan berpuasa itu disadarkan bahwa ternyata dia adalah makhluk yang lemah. Dari sisi medikal, puasa itu tidak dipungkiri ternyata memberikan dampak kesehatan yang luar biasa. Dari aspek sosial, orang yang sehat, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong,
itu cenderung fitrahnya lebih disukai oleh banyak orang. Jadi puasa punya dimensi spiritual, punya dimensi medikal, dan punya dimensi sosial. Begitu juga ketaatan-ketaatan ibadah yang lainnya, zakat, haji, berjihad, tilawah Quran, punya dimensi spiritualnya, punya dimensi medikalnya, dan punya dimensi sosialnya. Oleh karena itu, orang yang berakal meskipun tidak diiming-imingi surga, tidak diintimidasi dengan neraka, maka tetap mau menjalankan ibadah-ibadah itu. Kenapa? Karena itu kebutuhan kita. Itulah sebabnya di awal Allah berfirman, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallah huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Begitu juga di ayat yang lain, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan ia mukmin beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Begitulah yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97. Oleh karena itu, kita tetap mau beribadah, apalagi surga itu hak, akhirat itu hak, dan neraka itu hak, maka kita akan beribadah semampu yang kita lakukan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan efek dari Ramadan ini dapat kita bawa di 11 bulan sesudahnya. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.